In this era, statistical data is essential in every decision, from business and research to student life. But how well does it really represent reality? In your opinion, how important is the role of statistical data in a survey to represent reality? Okay, in my opinion, statistical data plays a crucial role because it provides measurable, scientific, and objective evidence that support conclusion from the survey result. Di dunia nyata itu statistik sangat menggambarkan sekali keadaan dunia, karena statistik itu didapatkan kalau survei berdasarkan data yang kita ambil dari masyarakat ataupun dari elemen-elemen yang ada di masyarakat. Nah, maka dari itu ada di statistik itu pasti dia akan mendapatkan kesimpulan ataupun bisa menggambarkan dari kondisi-kondisi yang ada di masyarakat berdasarkan data tadi, sehingga hampir 99% statistik itu bisa menggambarkan kondisi di lapangan secara langsung berdasarkan data yang ada. Menurut saya data statistik itu penting ya untuk memperhatikan realita itu sendiri, karena tanpa adanya data statistik, misal kita ini mau ngambil suatu sampel dan kita tuh harus tahu bahwa sampel itu tuh benar-benar merepresentasikan populasi yang ada. Tanpa adanya data statistik itu, sampel itu hanya opini belaka, tidak ada fakta yang sebagai kredibilitas itu sendiri. Next question. What usually makes you trust or doubt the results of a survey? I tend to trust the survey results if the result clearly explain the sampling method, data collection process, and analysis techniques. Survei itu bisa dipercaya ketika yang pertama dikeluarkan oleh lembaga yang sudah kredibel. Yang kedua adalah apabila kita ada survei di statistika itu kita mempelajari adanya validitas dan reliabilitas, di mana ilmu itu mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, apakah ini valid dan apakah reliable untuk diterjunkan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah survei itu bagaimana orang bisa percaya ketika data yang kita dapatkan itu tidak jauh dari kenyataan yang ada. Untuk faktor kepercayaannya itu yang pertama ada validitas ya. Kita tuh harus tahu dulu sebelumnya bahwa survei itu tuh diperuntukkan untuk siapa, terus sistematikanya gimana, namanya apa, dan lain-lain. Jadi kita kayak sebelum bikin survei itu kan kita harus kayak membuat laporan atau jurnal tertentu ya, biar kita tuh tahu bahwa apa yang ada di survei tersebut dan lain-lain. In your opinion, what can be done to make survey data more transparent and trusted, especially among students? As students, the most important thing is we must avoid any manipulation to skew the results. It's also important to clearly detail how the data analysis process and be honest about any weaknesses or limitation in our analysis. Kalau survei biar transparan, itu yang pertama kita setelah kita mendapatkan data dari survei itu, tentunya kita menyajikan keseluruhan data yang kita berikan pada masyarakat. Jadi tidak ada data yang kita tutupi selama data itu bukan rahasia ataupun dalam tanda kutip rahasia untuk yang mengisi surveinya, seperti data pribadi, itu baru kan kita tidak boleh membagikannya ya. Nah, apabila tujuan nih dari penelitian ini adalah survei untuk mengetahui tingkat kemiskinan, nah maka kita harus beneran untuk memberikan informasi pada masyarakat hasil survei tersebut ini agar transparan itu benar-benar adanya. Terus yang kedua adalah survei itu tidak boleh ada manipulasi. Ketika data yang kita inginkan kita dapatkan di lapangan tidak sesuai nih dengan kenyataan. Kita awalnya ingin mengetahui orang-orang yang terkena penyakit bla 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 bla. Nah, ternyata kita hanya menemukan satu doang. Akhirnya kita rubah nih semua orang-orang yang mengisi tadi itu kita rubah mereka kena penyakit ini nih. Nah, itu kita tidak boleh karena statistik juga itu kita tidak boleh adanya manipulasi data. Karena manipulasi juga merupakan pelanggaran kode etik secara tidak langsung kalau di statistik gitu. Menurut saya merujuk kembali ke data nomor 2. Kita itu bisa lihat dari lembaganya apa yang mengeluarkan dari surveinya itu sendiri, lalu dari laporannya itu juga dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat dari itu. If you could make your own survey, how would you make sure the data is correct and can be trusted? To make sure the data is correct is by using random sampling and clear instruments, pilot testing, and collection, and using consistent data collection procedures. Pertama, sebelum kita membuat survei yang kita berikan kepada masyarakat, kita buat rancangan-rancangan terlebih dahulu. Rancangan-rancangan ini berupa kerangka-kerangka pertanyaan. Yang kedua adalah setelah kita misalkan nih udah membuat pertanyaan yang bagus, kita berikan kepada masyarakat,
bagaimana cara kita memenuhi valid dan nilainya itu kita berdasarkan hasil dari survei tadi. Kita harus membuat list-list pertanyaan. Misal kita ingin membuat suatu survei nih, survei di mana faktor-faktor apa yang meningkatkan suatu IPK kita. Nah itu kita harus mengetahui, misal faktornya itu ada jam belajar, ada jam tidur, terus ada jam pacaran dan lain-lain. Nah kita itu faktor-faktor itu tuh harus ada di dalam pertanyaan dari responden itu sendiri. Nah jangan pertanyaan dari responden itu di luar dari faktor-faktor tersebut, karena itu dapat tidak valid untuk surveinya itu sendiri. Terus yang kedua ada reliabilitas. Misal kita ingin mengambil suatu responden, nah itu pertanyaan dari masing-masing responden itu harus sama. Karena kalau beda nanti dia bisa nggak valid dari survei itu sendiri. So guys, the interview results show that statistical data play an important role in objectively representing reality. Trust in survey depend on their validity, reliability, and transparency. Respondent emphasizes the need for student to understand and interpret data to avoid being influenced by bias survey. Statistical literacy is seen as key to developing critical and rational thinking. Thank you.